yang tidak punya masalah. Satu kampung gak ada yang makan. Kata sang ibu, ternyata anakku mau menghiburku, kata dia. Bukan cuma ibu yang sedih gitu. Bukan cuma ibu yang punya masalah tinggal mati anaknya. Semua orang itu punya masalah. Hanya saja bagaimana kita menyikapi. Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Masalah terbesar yang kata Nabi SAW menyebut kematian itu hadimul ladzat, penghancur semua kelezatan. Artinya orang yang mati maka dia menghadapi masalah yang besar sekali, sehingga Rasulullah SAW tatkala selesai menguburkan jenazah, beliau bangkit berdiri mengatakan istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun buat saudara kalian. Wasalullaha lahu tathbit, dan mohonkan kepada Allah agar diberi keteguhan, karena dia nggak bisa lagi berdoa. Berdoa aja nggak bisa sudah. Terus siapa yang diminta untuk berdoa? Yang hidup. Buat yang mati. Dia sekarang sedang menghadapi masalah. Fa innahu la'an yus'al. Dia sekarang sedang ditanya. Dan sebagai informasi buat bapak-bapak, ibu-ibu, masalah itu bahasa Arab ya. Bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya mas'alah. Mas'alah. Kemudian jadi masalah. Taib, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Tadi di penghujung sesi pertama ana sampaikan bahwa tanda-tanda orang bahagia itu 3. Siapa yang ngulangin dikasih door prize. Nah, yang belum jawab mama lah, kesian mama di bagian belakang. Nah, iya, ini yang sambil goyang-goyang jalannya itu dikasih. Soalnya semangat. Nah, silakan Ibu. Kenalkan dirinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz sudah memanggil kami Ibu. Alhamdulillah. Karena kami kalau dipanggil emak itu rasanya betul, konotasinya itu menurut kami kurang bagus. Masya Allah. Padahal ada the power of emak-emak, nggak ada the power of ibu-ibu gitu loh. Tadi kami insya Allah kami akan membawa anak-anak kami menjadi anak-anak yang ahlul Quran. Allahumma amin. Biidznillah, insya Allah. Allahumma amin. Nah. Baik, Ustaz tadi ciri-ciri orang yang apa tadi? Ibu perkenalkan diri dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Nurul Hidayah Adilia. Saya dari Surabaya, dari Perumahan Pratama. Saya datang bersama suami saya tercinta. Masya Allah, Masya Allah. Yang mana suaminya Ibu, angkat tangan? Oh, alhamdulillah. Suami saya sudah beruban mulai sebelum menikah, Ustaz. Betul Bapak? Oh, Masya Allah. Jadi sudah punya masalah sebelum menikah? Justru setelah menikah ubannya berkurang. Oh, Masya Allah. Karena disemir sama ibu ini kayaknya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, tadi ciri-ciri apa tadi Ustaz? Orang yang bahagia. Nah. Baik, ciri-ciri orang yang berbahagia adalah orang yang selalu bersyukur. Yang kedua orang yang sabar, dan yang ketiga orang yang selalu beristighfar. Masya Allah, barakallah fiik, jazakillah khair. Nah, wa iyaki, Masya Allah. Ibu ini cucunya sudah berapa? Saya mohon doanya, saya baru menikahkan anak saya setahun yang lalu. Dan oh, alhamdulillah. Insya Allah segera datang ya. Amin ya Allah. Segera datang Insya Allah. Cucu-cucu yang soleh-soleha. Amin ya Allah. Tapi itu sebenarnya teori yang disampaikan tadi. Dan kita mudah menghafalnya. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga, beristighfar ketika berbuat dosa. Dan ternyata 3 hal ini selalu ada pada diri kita. Nggak ada yang terlepas dari 3 hal ini. Yang namanya nikmat, apa kata Allah Azza wa Jalla, wa ma bikum min ni'matin faminallah.
Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian pinta. Ada semua doa kita itu ada jaminan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja doa itu ada yang diberikan, yang dia inginkan, ada yang digantikan dengan yang lebih baik, ada yang disimpan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Itu kita. Makanya kalau ingin bahagia, bersyukurlah. Orang itu baru akan merasa nikmat kalau kenikmatan itu hilang. Contoh, 1 triliun, kalau ibu-ibu dikasih uang 1 triliun, kira-kira suaminya ditinggal nggak? Nah, 1 triliun Ustaz, sudah selamat tinggal suamiku. Nah, sekarang 1 triliun itu dibandingkan dengan nikmat 2 mata kita, lebih besar mana? 2 mata. Tapi sebagian kita mengeluh terus, nggak bersyukur dia. Makanya perlu diingatkan dengan nikmat. Salah satu peringatan manusia dengan nikmat Allah itu sholat wajib baca alhamdulillahi rabbil alamin. Wajib baca. Mau dalam kondisi sakit, mau dalam kondisi susah, mau dalam kondisi bangkrut, apapun yang terjadi tetap dia harus ngomong alhamdulillahi rabbil alamin. Karena nikmat Allah itu banyak gitu. Nikmat kaki kita dibandingkan dengan mobil Mercy yang terbaru mamanya. Bapak-bapak nih yang suka ngelihat mobil ya, Masya Allah kena motornya. Ngelihat motor-motor kepingin dia. Dan dia merasa orang yang punya itu hidupnya seneng. Padahal kaki kita lebih berharga daripada motor itu. Jauh lebih berharga. Maka tolong syukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan kufur. Ya, bapak-bapak punya istri yang kayak gitu, alhamdulillah. Disyukuri. Lihat kepada kelebihannya. Jangan lihat kepada kekurangannya. Ibu-ibu juga seperti itu. Dapat suami, ya tadi yang sejak sebelum menikah sudah beruban gitu. Ya disyukuri alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah sampai hari ini rumah tangganya dijaga sama Allah SWT. Jangan melihat kepada kekurangan. Orang itu akan bersyukur, berterima kasih ketika dilihat kepada apa yang dia berikan, bukan apa yang tidak dia berikan. Maka dengan cara seperti itu kita akan bahagia. Yang kedua, bersabar atas musibah yang menimpa. Pernah ibunda Dzulqarnain, kita tahu yang Allah ceritakan Dzulqarnain dalam Al-Quran ya, yang kerajaannya itu sampai ke timur ke barat dunia ini. Ketika hendak meninggal dunia Dzulqarnain, ibunya masih hidup. Anaknya ini menulis wasiat buat ibunya. Di antara isi wasiat itu, Bunda, kalau suratku datang kepadamu, aku mohon engkau untuk masak masakan yang enak untuk seluruh masyarakat di kampung kita. Engkau undang mereka. Nanti engkau bacakan pesanku. Sudah diundang itu orang-orang. Setelah kumpul semua di depannya itu ada makanan yang enak-enak. Sang ibu mengatakan, anakku berpesan, kata dia, yang boleh makan yang gak punya masalah. Yang boleh makan yang tidak punya masalah. Satu kampung gak ada yang makan. Kata sang ibu, ternyata anakku mau menghiburku, kata dia.
Bukan cuma ibu yang sedih gitu. Bukan cuma ibu yang punya masalah tinggal mati anaknya. Semua orang itu punya masalah. Hanya saja bagaimana kita menyikapi. Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal. Karena kadangkala ada orang yang sok. Kalau kamu diuji kayak saya, tidak mungkin mampu. Ini sok. Saya alhamdulillah. Loh, ujian itu sudah ditakar. Maka ada orang yang ujiannya dikasih kanker stadium 4. Ada. Tapi ada yang ujiannya ditinggal mati suaminya. Ada yang ditinggal kawin sama suaminya. Macam-macam ujiannya orang itu. Tapi semua sudah disesuaikan gitu. Karena Allah itu Al-Hakim ya. Allah itu Maha Bijak. Allah itu Arhamur Rahimin. Allah sudah mengatakan kami benar-benar akan memberikan ujian. Apa bentuknya? Al-Khauf, kecemasan, ketakutan. Anak kadang-kala sakit ya ma. Di salah satu bagian tubuh anak merasakan nyeri gitu. Anak bacakan ruqyah yang diajarkan Nabi SAW ya. Beliau mengajarkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dengan keagungannya dan kekuasaannya dari yang aku rasakan sekarang dan dari yang aku khawatirkan. Orang kan kadang-kadang sakit, sininya nyeri katanya. Opo anak kena jantung ya, seperti itu. Oh lutut anak kok apa ya, kok nggak enak, anak mungkin kena. Itu rasa takut ujian. Ujian rasa takut umpamanya seorang ibu yang dia, aku kok sudah 5 tahun nikah kok nggak punya anak ya. Ada rasa takut, khawatir. Apa aku ini memang mandul ya? Apa masalahnya di suamiku? Atau ada ketakutan sebagai seorang gadis yang bertambah umurnya sampai umpamanya dia umur 32 tahun belum menikah. Lalu dia mengatakan, apakah memang di catatanku itu aku nggak punya suami ya? Ada ketakutan, itu ujian. Kekhawatiran dengan masa depan, itu ujian. Ketika seorang bekerja, tahu-tahu ada pengumuman PHK, ada ketakutan jangan sampai anak termasuk yang di PHK. Itu ujian. Dan ujian ini seharusnya mendekatkan hamba kepada Allah untuk sadar. Makanya di akhir ujian itu Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira buat orang yang sabar. Siapa mereka yang kalau kena musibah apa yang dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ingat, iya, aku ini miliknya Allah gitu loh. Aku akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menyebabkan orang jadi bahagia dia walaupun sedang tertimpa musibah. Baik. Walju, ujian itu kelaparan. Tapi subhanallah ya, mungkin sebagian kita ada yang gak pernah merasakan kelaparan. Oh ujiannya lain, bukan kelaparan berarti. Karena dia sampai 2 tahun mungkin punya uang untuk makan. Bahkan ada istilah uangnya cukup untuk 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan. Pokoknya sudah uangnya jangan ditanya. Ada. Contoh, siapa orang terkaya di Indonesia? Nah, yang tahu orang terkaya di Indonesia kasih hadiah. Nah, siapa jemaah? Anthony Salim, paling kaya dia. Oh mungkin, nggak apa-apa lah kasih hadiah. Boleh jadi ujiannya bukan di uang, tapi ketakutan dengan penyakit.
Makanya salah satu ujian takut yang pertama itu dimulai sama Allah dengan ujian ketakutan. Orang yang kemudian tiap bulan check up kesehatan, kenapa dia lakukan itu? Takut, jemaah. Takut dilihat ya setelah keluar hasil lab itu ya. Ya Allah, kolesterol, asam urat ya. Itu semakin takut dia jemaah. Makanya sebagian orang itu nggak mau tahu. Ada salah satu kerabat anak nggak pernah mau check up, nggak, sudahlah, tambah sakit anak nanti. Sudah kayak gini aja. Loh nanti Ami ini kalau nggak tahu akhirnya parah. Nggak apa-apa lah, terakhir mati juga nanti. Daripada anak diuji ketakutan. Iya, ternyata hasil lab itu membuat orang takut. Melihat makanan, Allah, tidak boleh. Ini kata dokter, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tambah loro ya, karena tidak ada yang bisa dia makan gitu. Akhirnya orang kadang-kadang nggak mau tahu. Tapi orang-orang yang tidak diuji dengan kelaparan boleh jadi diuji dengan ketakutan. Takut apa? Takut miskin. Dia terus bekerja, didorong dengan ambisinya. Padahal uangnya cukup untuk 7 keturunan. Tapi ujiannya ketakutan itu Allah berikan kepada dia. Ada yang ujiannya wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat ya. Diuji dengan kekurangan harta, gagal panen ya, ditinggal mati orang-orang yang dicintai, macam-macam ujian. Dan ana rasa ada sebagian yang pernah melewatin semua ujian itu. Dia lewatin. Ya, udah. Terus gimana menghadapinya? Allah udah kasih solusi, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hidup ini memang buat orang beriman seperti di penjara, sijinul mukmin, wa jannatul kafir. Penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun, siapapun. Nggak ada cerita dunia ini bersahabat. Oh itu orang seneng kaya. Enggak, pasti Allah akan kasih ujian nih. Ada bala dalam diri dia. Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dari istrinya. Nabi Adam itu sudah bertobat dan tobatnya diterima enggak? Diterima sama Allah. Tapi konsekuensi hukumnya juga diterima. Harus keluar dari surga. Tapi diampuni sama Allah SWT. Namun tetap konsekuensi hukum itu diterima. Turun di muka bumi ini, dipisahkan dari istrinya. Sampai muncul banyak cerita Israiliyat ya, katanya Nabi Adam itu diturunkan di mana? Di India, yang Hawa di mana, nanti ketemunya di Arafah, banyak cerita. Tapi kebanyakan cerita itu sumbernya Israiliyat. Intinya itu nabi yang Allah ciptakan dengan tangannya, yang Allah sudah ampuni dosanya, tetap Allah kasih bala. Allah kasih ujian. Tapi bertahun-tahun Nabi Adam itu nggak punya anak. Saya punya anak keguguran, meninggal ya. Padahal Nabi. Sampai akhirnya dikasih anak. Ternyata anaknya dibunuh sama anaknya juga. Gimana perasaan orang tua ya? Beberapa cerita menyebutkan kejadian Qabil membunuh Habil itu ketika Nabi Adam meninggalkan negerinya menuju ke Mekah. Pulang dari sana, Habil sudah tewas dibunuh sama Qabil. Gimana perasaan orang tua? Nabi Nuh alaihissalam tadi kita udah ceritakan. Ujiannya ternyata di istrinya. Ujiannya ternyata di rumahnya sendiri, di anak-anaknya. Kemudian ujiannya di kampungnya. Sehingga dunia ini tenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu posisinya adalah nabi yang derajatnya itu sudah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah.
Bagaimana Nabi Ibrahim bisa mencapai itu? Ternyata lewat ujian yang panjang. Diuji dengan bapaknya sendiri. Kemudian bagaimana beliau dibakar oleh kaumnya. Bapaknya ikut membakar putranya. Gimana anak ini melihat bapakku sendiri mau bakar aku. Di beberapa riwayat dikatakan Nabi Ibrahim ditelanjangi, kemudian ditaruh di alat pelontar, dilemparkan. Itu Nabi, itu kekasih Allah. Kita siapa gitu loh. Karena memang Allah sudah menciptakan dunia ini bukan untuk tempat tinggal. Bukan. Cuma tempat transit ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang menimpa kita itu ya sudah, anak nggak lama kok di sini gitu. Setelah dibakar dan selamat, Nabi Ibrahim diusir pergi meninggalkan kaumnya. Kemudian nggak punya anak, Nabi nggak punya anak selama 86 tahun atau 85 tahun, baru punya anak namanya Ismail. Sebagian kita nggak punya anak baru 10 tahun, 20 tahun, ngeluh ke sana kemari. Muncul dalam dirinya suudzon sama Allah SWT. Kenapa ya Allah engkau lakukan itu sama aku? Dia cerita sama temannya, antum apa aja yang antum usahakan? Anak itu sodakoh sudah, umroh sudah, haji sudah, menyantuni anak yatim sudah. Dia mulai menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Seakan-akan dia ingin menyampaikan pesan, tapi Allah belum kasih aku. Kenapa ya? Nabi Ibrahim sampai umur 86 tahun. Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun baru dikasih anak sama Allah SWT. Dan dia harus melihat anaknya disembelih dan kepalanya dihadiahkan ke pelacur. Itu Nabi. Maka Nabi Ibrahim kita lihat bagaimana ujiannya. Punya anak, ya, kemudian anaknya disuruh taruh di Mekah. Di Mekah ditinggal bersama Hajar. Berduaan di sana, nggak boleh ngelihat anaknya yang ditunggu-tunggu, nggak boleh ngelihat. Iya, banyak cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ishak, kalau antum baca cerita bagaimana Nabi Ishak ya, juga punya ujian di anak-anaknya, di istrinya juga. Kemudian Nabi Yakub, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Nih Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Artinya nasabnya itu nabi semua, nggak selamat dari ujian. Nabi Yusuf bayangkan sejak kecil sudah dihasuti sama kakak-kakaknya. Dibuang, dipisahkan dari bapaknya, dijual. Dia lihat kakaknya jual anak dijual sama kakak anak. Iya. Tapi beliau lakukan atau jalani semua itu dengan kesabaran. Kemudian digodain sama perempuan. Bapak-bapak, kalau ujiannya harta mungkin masih tahan. Tapi kalau ujiannya perempuan, bapak-bapak ini kalau dititipin uang 1 triliun emas 1 ton, insya Allah nggak berkurang amanah. Betul bapak-bapak? Dititipin perempuan di rumahnya, Allah jemaah. Dan Nabi Yusuf dapat ujian itu. Setelah ujian dibuang, dipisahkan dari orang tua, tetap diuji lagi sama Allah sama perempuan. Perempuan yang cantik, bangsawan, dan dia yang mau. Bukan Nabi Yusuf yang mau, dia yang mau. Dan di rumah gak ada yang ngelihat. Allahu Akbar. Itu ujian berat sekali. Kemudian lolos Nabi Yusuf dengan cara apa?
Lari. Jadi kita itu perlu lari dari tempat fitnah. Kabur Nabi Yusuf. Jadi ketika antum berada di tempat yang penuh dengan fitnah, antum lalu mengatakan, gimana? Ana memang kerjanya di sini Ustaz. Loh, tinggalkan tempat itu, kabur antum. Ada seorang yang sudah hijrah. Dia mungkin ASN atau dia mungkin kerja di salah satu perusahaan swasta. Sering dia dikirim ke luar kota sama kawan-kawannya. Dia cerita, Ana setiap keluar kota itu sama teman-teman, kita di hotel sudah dapat kamar sendiri-sendiri Ustaz. Laki-laki semua kamarnya sendiri-sendiri. Semua teman Ana itu mesti bawa pelacur Ustaz. Alhamdulillah Ana enggak Ustaz. Tapi setelah berbulan-bulan Ustaz, Ana bawa pelacur juga Ustaz. Artinya ngelihat kawan-kawannya kayak gitu, kok dilihat aman-aman saja kok kawan-kawan Ana, ada masalah. Itu ujian. Dan ujian yang paling berat kalau menimpa agama. Itu berat sekali. Maka Nabi Yusuf ketika dikasih pilihan memuaskan perempuan ini, Imra'atul Aziz yang katanya namanya Zulaikha, atau di penjara, apa pilihan Nabi Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Penjara, ya Allah. Enggak enak di penjara itu, coba. Enggak enak. Baik. Ada yang cerita seorang perempuan di Jakarta, dia pernah haji sama anak. Kemudian ya ada yang hasad sama dia, kemudian dia dikasuskan, dia ditahan. Perempuan dia cerita Ustaz, ternyata nikmat Allah itu banyak ya Ustaz. Anak kalau selesai kasus ini, anak akan sharing sama orang-orang Ustaz. Anak akan cerita sama mereka. Ya cerita bagaimana Nabi Yusuf di penjara itu coba. Ana setiap hari di rumah itu bangun, Ana bisa ke kamar mandi, Ana bisa minum kopi, Ana bisa jalan. Ternyata itu nikmat Ustaz. Ketika Ana di tahanan, Ana bangun, Ana melihat teralis di situ. Ana nggak bisa keluar dari sana kecuali minta tolong, mau ke toilet, mau apa. Kemudian ketika kita jalan Ustaz, adalah olahraga kata dalam tahanan itu. Anda melihat di luar kelihatan orang-orang yang naik mobil ya, yang keluar berjalan kaki, naik motor, ya Allah, nikmatnya mereka. Tapi kita tidak mensyukuri nikmat itu. Nabi Yusuf milih di penjara untuk kehilangan semua kenikmatan itu demi menyelamatkan apa? Agamanya. Gak apa-apa aku kehilangan semua kenikmatan dunia itu, tapi aku tidak kehilangan agamaku. Artinya Nabi Yusuf dikasih ujian sama Allah Azza wa Jalla seperti itu. Nabi Musa ujiannya sejak sebelum lahir. Bagaimana dia sudah diuji di perut ibundanya, karena yang namanya pasukan Fir'aun itu selalu datang mengecek orang-orang yang hamil ya, diperkirakan kapan lahirannya, dikirim dukun-dukun beranak untuk menunggu, kalau keluar laki disembelih. Bayangin, Bani Israel itu ujiannya setiap keluar anak laki disembelih, sampai anak laki itu nggak ada. Akhirnya Fir'aun membuat kebijakan baru, setahun disembelih, setahun tidak disembelih. Nah, Nabi Harun itu lahir di tahun yang tidak disembelih. Nabi Musa lahir di tahun yang disembelih. Gimana ibunya Nabi Musa? Dia ngelihat anaknya laki ternyata. Akhirnya ditaruh di box itu, dikintirkan di sungai. Gimana ibunya ngelihat dia, anakku ya Allah, anakku. Diuji. Kemudian diuji harus meninggalkan Mesir. 10 tahun mengembala kambing Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian balik lagi ke Mesir berdakwah, diuji lagi dengan Fir'aun yang seperti itu. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semua dikasih ujian. Nabi Isa, apa ujiannya? Ujiannya ya sejak lahir, gak punya bapak, lahir tanpa bapak. Orang yang beriman akan menganggap itu sebuah mukjizat. Tapi orang-orang kafir ngomongin apa? Anak zina ini gitu. Gimana perasaannya Maryam ibundanya? Ditanya, engkau kok bisa punya anak? Makana abuki imra'a sawin wa makanat ummuki baghiya. Maryam, bapakmu itu bukan orang jahat loh. Ibumu itu bukan pelacur loh. Gimana engkau punya anak ini tanpa ada suami? Gimana perasaannya Maryam? Subhanallah. Artinya Nabi Isa dapat ujian, ibunya dapat ujian. Ini sebagai pertanda dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dan manusia yang paling indah di muka bumi ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau juga tidak selamat dari ujian. Lahir yatim, kemudian dipelihara di kampung Badui Zana Bani Sa'ad. Umur 44 tahun balik ke kota Mekah. Dirawat bundanya 2 tahun, ibunya meninggal dunia. Dirawat kakeknya 2 tahun, kakeknya meninggal dunia. Akhirnya dirawat oleh pamannya Abu Thalib yang miskin. Sejak kecil Nabi kita Muhammad alaihissalam bekerja. Awalnya beliau bekerja bukan sebagai pedagang, ya pegawai yang mengembalakan kambingnya orang. Baru kemudian belajar berdagang bawa dagangannya Khadijah. Nikah sama Khadijah, umurnya Khadijah berapa? 40 tahun ya. Ketika beliau berdakwah, mulai beliau dilemparin batu, diusir dari kota Mekah, mau dibunuh. Hijrah sampai kota Madinah, kadangkala ada makanan di rumahnya, kadangkala nggak ada makanan. Sampai meninggal dunia Nabi kita Muhammad alaihissalam dikasih ujian. Lahir diuji, mau mati diuji. Nabi alaihissalam sakit. Ada yang mengatakan 14 hari beliau sakit. Parah sakitnya. Sampai nggak bisa sholat berjamaah ke masjid. Nggak bisa berdiri Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi gitu loh. Kok nggak matinya ya dalam kondisi sedang sholat, sedang ruku. Beliau nggak bisa sholat ke masjid. Sudah dikasih ujian sama Allah SWT. Fulus nggak punya fulus. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal dunia, baju besinya itu digadaikan untuk beli gandum buat istri-istrinya. Maka kita harus paham bahwasanya dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Apa yang menyebabkan kita akan sabar ketika kita punya keyakinan? Bunyi terus ini. Iya, ini termasuk ujiannya Ustaz. Baik. Keyakinan ini mahal. Keyakinan ini seperti sebuah kota yang memiliki 5 benteng. Siapa yang pernah dengar permisalan iman dan keyakinan ini? Yang seperti kota yang memiliki 5 benteng. Masya Allah, ada Ustaz Gemma di sini. Ahlan Ustaz. Mana kursinya Ustaz Gemma? Jangan taruh sini. Barakallahu fikum. Nah, permisalan iman itu, dan keyakinan itu adalah seperti 5 kota, satu kota yang memiliki 5 benteng.
Benteng pertama itu terbuat dari batu bata yang dibakar. Benteng yang kedua itu terbuat dari batu. Benteng yang ketiga terbuat dari besi. Benteng yang keempat di dalam itu terbuat dari perak. Yang kelima terbuat dari emas. Siapa yang mau menjelaskan benteng itu? Nah, Bapak-bapak, ada yang sudah Bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Nah, tafadhol. Ini hadiahnya. Banyak nih hadiahnya nih jamaah. Nah, tafadhol. Iya, silahkan. Iya, monggo. Dia kok mendekat sama ana? Bismillah. Tafadhol jamaah. Ini penting kalau bicara yang menyebabkan kita bisa menghadapi semua ujian itu ketika kita punya keyakinan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam doanya, beliau sering baca doa itu buat para sahabat-sahabatnya kalau lagi bermajelis, bahkan menjadi salah satu doa kafaratul majelis katanya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Berikan kepada kami keyakinan yang ya Allah, yang dengannya semua musibah dunia jadi ringan. Jadi remeh apapun musibahnya. Kalau urusan dunia, remeh. Nah, permisalan iman itu seperti satu kota yang memiliki 5 benteng. Siapa yang pernah dengar 5 benteng ini? Nah, tafadhol. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah, tafadhol. Bismillah. Jadi saya jawab ada 5 benteng. Yang pertama yang paling dalam yaitu nyontek kita. Ya nggak apa-apa. Keikhlasan. Kemudian berikutnya yang pertama keyakinan dulu. Nah. Yang kedua keikhlasan. Kemudian yang ketiga fardu, itu yang wajib. Keempat sunnah. Dan yang benteng terakhir yang kedua adalah adab. Adab, ahsan, barakallahu fikum. Iya, Anda mau jelasin. Jadi benteng yang terluar itu, jadi musuh itu tidak akan pernah dapat menyerang yang paling dalam kecuali menghancurkan benteng yang paling luar, yang terbuat dari tanah tadi, tanah liat itu. Itu adab. Adab, etika. Jadi orang kalau etikanya terjaga, adab berbicara, adab makan, adab tidur, adab itu dia jaga, insya Allah setan ini gak akan masuk ke benteng yang nomor 2. Benteng nomor 2 itu adalah as-sunan wal nawafil wal mustahabbat, amalan-amalan sunnah, gak wajib. Ya kalau kita bicara amalan sunnah banyak sekali. Bicara sholat 5 waktu ada sunnahnya. Puasa Ramadan ada sunnahnya. Makanya orang yang menjaga puasa sunnah, insya Allah gak punya utang Ramadan. Nggak punya utang. Orang yang biasa sholat qobliyah ba'diyah, insya Allah wajibnya nggak akan bolong. Tapi kalau sunnahnya ini udah lepas, jebol tuh, dia sunnah-sunnah sudah dia tinggalkan. Apalagi ada orang sedang futur ya, sunnah mulai dia tinggalkan, maka setan itu akan masuk ke benteng yang ketiga. Benteng ketiga itu yang wajib-wajib. Mulai yang wajib di akhir waktu, mulai telat. Ya. Kalau jebol yang wajib akan masuk ke benteng yang terbuat dari perak yang keempat itu, yaitu ikhlas tadi disebutkan.
Dia akan tetap sholat, tapi riya kadang-kala. Dia sebenarnya udah nggak sholat gitu loh. Tapi karena kumpul sama teman-teman, ya dilihat akhirnya dia sholat, dia puasa. Kita kan masuk bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak sholat gitu. Kenapa dia puasa? Ya gimana Ustaz? Ada acara buka bersama di kantor. Ya puasa gitu. Jadi dia puasanya bukan imanan wahtisaban. Bukan karena beriman dan berharap pahala. Kalau sudah ikhlasnya jebol, tinggal satu benteng terakhir, keyakinan. Dia jadi mudah terpapar kesyirikan, kekufuran ya. Makanya ada orang-orang yang ketika kena musibah, dia itu langsung menyalahkan Allah. Dia merasa, loh nggak pantas aku dapat musibah ini ya Allah. Aku ini sodakoh terus gitu loh. Ada cerita nih seorang ustadz yang ditabrak sama mobil. Subhanallah, mobilnya ustadz ini nggak parah rusaknya. Yang nabrak itu dubes, mobilnya dubes, rusak parah. Akhirnya turun marah-marah dubes. Apa amalan kamu? Kata dia. Kok bisa mobil saya rusak, mobilnya kamu? Nggak parah rusaknya, kata dia. Sodako pak, kata dia. Oh saya bangun masjid, saya ini, saya ini. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Kalau cuma sodako, saya sodako. Lupa, ternyata sodako itu butuh keikhlasan. Kalau cuma sodako tapi udah nggak ikhlas tadi, nggak habis, nggak ada gunanya. Maka tadi ketika seorang punya keyakinan jemaah, bahwasanya 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan itu takdir. Dan dia punya keyakinan bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu tidak akan menzalimin hambanya. Yakin bahwasanya Allah tidak akan memberikan bala kecuali sesuai dengan kemampuan itu hamba. Yakin bahwa dunia ini bukan tempat pembalasan. Tadi kalau antum berjalan, Anda sudah sodako, mana balasannya dari Allah? Anda sudah puasa, mana balasannya dari Allah? Loh bukan di sini. Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian, semuanya. Kita lihat mana orang kaya yang kekal dan abadi, nggak ada. Mana orang yang gagah perkasa kemudian tidak mati. Mana seorang yang kuat berkuasa bertahun-tahun berakhir dengan kematian. Terus berkaitan dengan pahala kita, sholat kita, lalu nanti di hari kiamat. Jadi ada orang yang, ya Allah, kemarin Anda ditanya dengan seorang anak jemaah. Dia kelas 1 SD. Bapaknya sakit. Dia ngomong, Ustadz, boleh aku tanya Ustadz? Iya katanya. Dia katakan, Ustadz, kakak ini, dia memang dirinya kakak ya. Kakak ini kemarin umroh sudah doa, minta supaya ayah disembuhkan. Tapi kok ayah belum sembuh ya Ustaz? Bayangin. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Cuma kok belum, kata dia. Perlu ada pendidikan, ada edukasi buat anak-anak itu bahwasanya doa kita pasti dikabulkan sama Allah. Tapi kan boleh jadi yang diminta dikasih, boleh jadi diganti sama Allah, boleh jadi disimpan sama Allah. Yakin gitu. Tapi ketika seorang ini nggak yakin dengan hakikat kehidupan dunia, bahwasanya balasan yang paling utama itu di akhirat, akhirnya dia akan menyalahkan Allah. Ada yang mungkin awalnya istiqomah, kemudian dia jadi nggak istiqomah karena dia kecewa. Dan banyak loh anak-anak, remaja-remaja yang ya bahasanya kecewa sama Allah. Apa masalahnya? Keyakinannya lemah. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan. Yakin ya bahwasanya Allah memutuskan segala sesuatu dengan hikmah. Tapi kadang-kala orang baru akan tahu nanti hikmah. Tapi seorang yang beriman yakin hikmahnya pasti ada. Ada cerita seorang di Arab Saudi ya, yang dia naik taksi dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada taksi gelap di sana
Ya mobil Camry, mobil apa yang jadi taksi itu biasanya penumpangnya 4 orang, 1 di depan, 3 di belakang. Kebanyakan orang inginnya duduk di mana? Di depan. Ini orang Indonesia duduk di depan. Kan nunggu penumpang ya, Medina. Akhirnya dia kepingin ke toilet. Berangkatlah ke toilet. Datang lagi, ternyata sudah ada yang duduk di depan. Akhirnya dia duduk di belakang sambil ngomel ya, aduh ini itu macam-macam sudah. Terus ya sudah, sepanjang jalan dia ngomel sama. Di tengah jalan ada truk yang ngangkut batu koral jemaah. Ternyata ada badai. Penutup kain truk itu terbuka dan batu koral itu berterbangan jemaah. Kenalah ke mobil ini, kacanya pecah, supirnya terluka, yang duduk di depan juga terluka, dia selamat. Baru dia mengatakan, ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Cuma kan orang itu setelah itu baru mau terima kasih sama Allah jemaah. Kita gerundel, enggak loh, Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Lebih sayang sama kita daripada diri kita sendiri. Allah itu lebih sayang sama kita. Kita kan taunya apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Kemudian ya yang membuat orang yakin, atau membuat orang itu bisa bersabar menghadapi musibah itu ketika dia yakin dengan pahala tadi pasti dibalas. Pasti. Nggak ada yang nggak dibalas. Orang-orang yang hidupnya senang di dunia, ketika di akhirat mereka melihat Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang hidupnya susah. Kepingin susah dia jemaah. Orang-orang yang jadi kepingin susah. Kata Nabi SAW, wadda ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid. Orang-orang yang penuh afiah hidupnya adalah musibah, tapi tidak seperti orang yang hidupnya susah. Dia ingin pada hari kiamat itu kulitnya itu digunting dengan gunting-gunting besi jemaah. Lima yarawna min thawabi ahlil bala. Ketika mereka melihat, ya Allah, banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikasih bala itu jemaah. Maka ini perlu ditumbuhkan kepada anak-anak kita juga gitu. Sehingga dia nggak kecewa sama Allah, karena dia berpikir, ya aku melakukan ini, dia transaksional sama Allah. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan balasannya ada yang sekarang, ada yang diganti, ada yang ditunda gitu. Kita ini memang budak. Kita ini budak. Ibu kita budak, bapak kita budak, mbah kita semuanya budak. Dan budak itu bekerja mengharapkan apa? Balasan, upah. Iya nggak apa-apa. Makanya dalam hadis pelipur lara ya, siapa yang hafal doa pelipur lara yang dimulai dengan ucapan Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amadik. Siapa yang hafal? Nah, kasih mic-nya. Iya, sebelah sana itu ada yang angkat tangan. Iya, silakan. Biasanya orang-orang susah yang hafal jemaah. Kita semua susah jemaah. Kita semua punya bala tadi. Itu perlu dibaca itu doanya. Nah, silakan. Silakan Ibu. Itu mic-nya. Itu sayyidul istighfar. Iya. Itu sayyidul istighfar yang dibaca pagi dan petang. Enggak, ini doa pelipur lara ya. Jadi ada kondisi manusia itu ada 3 ya. Ada yang sedih. Sedih itu biasanya dengan sesuatu yang lalu. Ada yang cemas biasanya dengan sesuatu yang akan datang. Ada makruh, al-karb. Dia sedang ditimpa musibah. Sekarang dia bukan mengkhawatirkan sesuatu, dia juga bukan sedih dengan masalah, tapi dia sekarang sedang ada masalah gitu. Nah, siapa yang hafal?
Iya, tafadhol. Bapak-bapak tawadhu ya. Coba hadiahnya apa? Mungkin bapak-bapak tertarik gitu. Sebutkan coba. Ya Allah. Hilmi sebutin apa hadiahnya? Dari Siwa. Ada susu kambing, ada pasta gigi dan ada obat kumur. Ya nggak menarik buat bapak-bapak itu mau jawab itu. Tambah, dapat 2. Oke, dapat 2. Nah, silakan, tafadhol. Sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika, terus au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak. Apa lanjut? Terus yang terakhir antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a hazni wa dhahaba hammi. Nah, udah dengar doanya. Kita mau dengar, oke, kasih hadiahnya. Kita mau dengar yang artinya. Nyontek. Enggak boleh nyontek. Enggak boleh nyontek. Nah, tafadhol. Ini kita bicara tadi, kita tuh punya masalah. Kita yakin Allah bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, tafadhol. Iya. Bapak-bapak mah khusyuk aja. Iya, Ustaz. Pernah dengar doa itu, Ustaz? Iya. Tapi alhamdulillah anak nggak punya masalah sekarang. Jadi anak nggak baca lagi doa. Nah, tafadhol. Oh, hadiahnya tambah banyak. Nah, itu depan situ. Dengerin ya. Antum bisa nyontek sekarang. Doa itu nggak apa-apa. Tapi nggak ada hadiahnya. Paling nggak antum bisa baca. Ya, silahkan. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu Adam, dan anak hamba perempuanmu Hawa. Ubur-uburku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku. Qada'mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama baik yang telah engkau gunakan untuk diriku, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib di sisimu. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penerang hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku. Barakallahu fikum. Itu hafal apa nyontek? Nggak apa-apa lah, kasih hadiah lah. Nah, separuh hadiahnya ya. Baik, ahibati fillah. Maka di sini ketika seorang punya masalah, kemudian dia yakin sama Allah, adil ya Allah, keputusanmu adil ya Allah, urusanku semua di tanganmu ya Allah, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah, adlun fiyya qada'u madin. Naam. Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'u. Kita yakin ya Allah, ketentuanmu semuanya adalah baik sebenarnya. Maka akhirnya orang itu akan, ya sudah, apapun masalahnya gitu loh. Buat emak-emak, anak mau tanya, apa sih yang paling dikhawatirkan sama ibu-ibu? Buat ibu-ibu, apa yang dikhawatirkan? Nah, bapak-bapak, apa yang dikhawatirkan? Nah, waduh, anak dapat surat cinta lagi. Nah, 5 menit lagi. Iya, apa yang paling dikhawatirkan sama ibu-ibu? Ketakutan ibu-ibu itu kepada apa? Penyakit? Apa penyakit yang paling ditakutkan sama ibu-ibu? Kanker. Kanker ini lebih banyak menyerang ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Terus yang lebih banyak menyerang bapak-bapak? Kantong kering. Sama kanker. Iya, jantung mungkin bapak-bapak ya. Lebih sering bapak-bapak kena jantung.
Ada kali itu banyak ketakutan dan kekhawatiran. Ya udah, ketika engkau divonis sama dokter, engkau kena penyakit ini. Baca dong. Yakin aku ngomong. Tapi bagaimana kalau ibu-ibu dengar suaminya kawin lagi? Apa yang dilakukan? Inna lillahi, sabar. Loh betul, sabar kan Bapak? Kalau katakan musibah itu sudah innalillah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Aku tuh milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran menyebabkan tadi semua musibah bisa engkau hadapi. Bahagia itu bukan dari orang lain. Enggak ada ceritanya kamu yang membuat aku sengsara, enggak ada. Yang membuat sengsara itu diri kita sendiri karena kita tidak pandai menyikapi masalah. Nggak ada. Makanya ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku akan cabut kebahagiaan dari dirimu. Kata istrinya, nggak bisa bang. Nggak bisa. Lo apa? Kata dia. Aku punya kuasa kata dia. Bang kata dia. Kalau kebahagiaan itu ada di harta, mungkin kau nggak akan kasih nafkah lagi sama aku. Ada di baju, kau nggak akan belikan baju yang bagus-bagus lagi. Ada di tas, kau tidak akan belikan tas lagi buat aku bang. Tapi kebahagiaan itu ada di hatiku bang. Aku nggak punya kuasa atas hatiku. Tapi kadang-kadang kita nggak mau menerima kenyataan. Artinya hati kita ini menolak untuk berbahagia. Kemudian kita mencari kambing hitam mengatakan, oh dia yang membuat aku tidak berbahagia. Nabi SAW dilemparin batu, beliau tetap bahagia. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, beliau tetap bahagia. Kenapa? Karena hatinya dibawa kemana-mana. Maka doa tadi antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi. Jadikan Quran ini, Rabi itu musim semi, senang yang menyenangkan di hatiku. Wa nura sadri, cahaya buat dadaku. Karena di sini letak kebahagiaan. Dan semoga Quran jadikan Quran itu ya penghilang segala kesedihan, pengusir segala kecemasan. Udah minta sama Allah. Maka kita di bulan Sya'ban, bulan pembaca Al-Quran, masuk bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, tolong kita banyak-banyak baca Al-Quran. Dan yang terakhir istighfar, bertobat jemaah. Juga kita akan memasuki bulan Ramadan, perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah karena kita banyak dosanya. Apapun musibah yang menimpa kita, kata Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah, kebaikan yang menimpamu itu dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ditimpa keburukan itu dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Gitu, Mas Hilmi? Nah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang sudah mengirim pertanyaan di Google Form. Ini ada salah satu pertanyaan. Sebagai seorang anak, bagaimana caranya agar bisa mengikhlaskan kesalahan orang tua di masa lalu? Bagaimana bapak-bapak? Cara mengikhlaskan kesalahan orang tua di masa lalu. Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghilangkan segala keburukan. Maka cara mengikhlaskan itu engkau ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tua. Kalau kita menyerahkan semua harta kita kepada orang tua kita, kalau kita gendong ibu kita dari Indonesia, kita bawa haji, kita bawa tawaf dalam gendongan kita, kita itu tidak akan membalas satu rasa sakit dia ketika dia mengeluarkan kita. Maka jangan fokus dengan kesalahan orang tua, ada banyak kebaikan orang tua. Tapi kita kadang-kadang tadi, orang itu menolak untuk sembuh dari penyakit. Dia yang menolak untuk sembuh. Semua berbuat salah dan semua berbuat dosa. Tapi ketika kau menolak untuk sembuh, yang kau sendiri yang akan menderita hidupnya. Maka muslim itu positive thinking ya. Selalu dia husnudzon ya sama orang tuanya. Oke, orang tua aku nggak tahu. Kadang-kadang orang tuanya melakukan ya perbuatan yang nggak seharusnya dilakukan.
sudah dimaafkan orang tuanya. Dan kita tahu dosa paling besar itu kesyirikan. Ketika dia berbuat syirik kemudian dia bertobat, Allah terima. Syirik yang tidak diampuni itu yang mati masih melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia syirik kemudian dia bertobat, loh, Allah buka pintu tobatnya. Bahkan Allah gembira dengan orang yang tobat itu. Maka tolong kita supaya bisa ikhlas dengan kesalahan orang tua. Mungkin tadi orang tua pilih kasih. Ada orang tua, ada ibu yang ketika anaknya lahir ditaruh di tempat penitipan anak atau dibuang sama dia. Cukup ibumu hamil 9 bulan, kau gak akan gantikan itu. Mungkin kau mengatakan, Ustaz, alhamdulillah anak dirawat sama bibi ana, Ustaz. Bibi ana baik banget, sedangkan ibu ana, ya Allah, gak peduli sama anak. Bibi antum tidak pernah hamil antum. Bibi antum tidak pernah melahirkan antum. Jadi semua itu tidak pernah bibi lakukan kepada antum. Maka tolong ingat dengan kondisi ini. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Karena ada fase dalam hidup kita yang itu tidak ada dalam memori kita. Siapa yang ingat waktu di perut ibunya? Anak waktu itu pas mau keluar, Ustaz, anak ngeliat, Ustaz, nggak ada. Siapa yang ingat waktu disusui sama ibunya? Nggak ada yang ingat. Maka Allah ingatkan, engkau pernah dalam fase itu. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya pertanyaan spontan, silakan bisa salah satu dari jamaah. Kami persilakan pinangan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan katakan. Ibu. apa pertanyaan apa? Spontan. Baru paham mana? Apa spontan itu? Oh, langsung gitu. Ya. Ini bahasa Surabayaan, spontan gitu ya. Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya,